Tasman tuh terpaksa balik ke Batavia setelah kapal dia dapat serangan dari orang-orang Maori. A group of geologists say they've enough evidence to confirm the existence of a new continent. The group named the eighth continent Zealandia. Ya, mungkin Maui sekarang yang paling terkenal bentuknya tuh yang ini ya. Kita pernah bahas peradaban-peradaban lama yang terus dipercaya hilang gitu kan ya. Waktu itu tuh kita bahas peradaban Tartaria kalau nggak salah ya. Ini kalau benar jadi marketing nih. Ya kalau peradaban-peradaban model gini, terutama yang tenggelam di bawah laut tuh kan yang paling terkenal Atlantis ya. Atau ada juga Lemuria, benua yang katanya hilang tenggelam juga. Tapi kebanyakan peradaban-peradaban ini kan sampai sekarang tuh nggak terbukti kebenarannya ya. Cuma kayak semacam urban legend yang berkembang jadi teori konspirasi aja. Nah tapi ternyata ada loh daratan yang beneran tenggelam dan akhirnya kemarin berhasil ditemuin sama ilmuwan setelah hampir 375 tahun. Bahkan karena luas daratan yang tenggelam ini tuh bisa dibilang gede banget, ilmuwan tuh sampai nyebut daratan ini sebagai benua ke-8 yang hilang. Wow. Tapi yang bikin gue penasaran tuh, ini ilmuwan bisa nemuinnya tuh gimana ya? Dan apakah ini bakal ngebuka jalan ditemuinnya peradaban-peradaban kuno yang hilang kayak Atlantis mungkin yang dipercaya tenggelam? Yaudah kalau gitu langsung saja kita bahas Zealandia, benua ke-8 di bumi yang setelah 375 tahun berhasil ditemuin di bawah laut sama para ilmuwan di Learning by Googling. Oke, jadi sama kayak cerita Atlantis atau Lemuria, penemuan Zealandia ini bisa dibilang berawal dari urban legend juga nih. Berawal dari cerita masyarakat Eropa zaman dulu yang percaya kalau di belahan dunia bagian selatan pasti ada benua raksasa juga buat ngimbangin keberadaan mereka di utara. Jadi orang-orang Eropa zaman dulu banget tuh mikirnya kalau ada daratan besar di belahan dunia utara yang jadi tempat tinggal mereka, nah harusnya di selatan juga ada dong yang sama persis dong. Mereka mikirnya gitu. Dan orang-orang Eropa waktu itu nyebut daratan yang mereka percaya ada di selatan ini dengan nama Terra Australis. Atau ya kalau diartiin tuh daratan di selatan. Tapi ya udah, keberadaan Terra Australis ini tuh sebatas keyakinan mereka aja, sebatas pemikiran mereka aja. Mereka yakin ada, tapi ya mereka belum pernah ngeliat. Apalagi kan emang sebelum era eksplorasi bangsa Eropa, pengetahuan orang-orang Eropa soal dunia tuh kan emang minim banget kan. Belum tahu tuh mereka soal Amerika, Australia, segala macam tuh mereka belum tahu. Baru di abad ke-14, bangsa Eropa mulai banyak ngelakuin eksplorasi pelayaran ke berbagai penjuru dunia. Yang terus jadi penyebab bangsa Eropa nih punya banyak koloni. Datang klaim jajah, datang klaim jajah. Aduh, orang Eropa. Dan di era eksplorasi ini, salah satu motivasi para penjelajah Eropa waktu itu buat berlayar adalah buat nemuin si Terra Australis tadi, buat nemuin si benua di selatan bumi tadi. Jadi kalau mereka berlayar, pengen nemuin Terra Australis tuh pasti jadi salah satu alasannya. Termasuk buat orang ini, Abel Tasman. Penjelajah Belanda yang dipekerjakan sama VOC. Jadi di tahun 1642, Tasman tuh dapat tugas dari Dewan Hindia buat ngelakuin ekspedisi buat nyari keberadaan Terra Australis. Dan ya udah, selama kurang lebih setahun, Abel Tasman berlayar terus tuh dari Batavia ke Mauritius, ke Tasmania, sampai ke Selandia Baru, sampai ke New Zealand. Nah kalau menurut BBC, pas nyampe New Zealand, Tasman tuh terpaksa balik ke Batavia setelah kapal dia dapat serangan dari orang-orang Maori. Ini kebayang ya orang-orang Maori zaman dulu ya, gede-gede galak-galak gitu kan pasti ya. Nah, abis balik ke Batavia, walaupun Tasman percaya kalau ekspedisi dia di New Zealand itu bisa ngebuktiin keberadaan Terra Australis, dia yakin New Zealand itu adalah Terra Australis, tapi dia nggak pernah nyoba lagi buat kesana. Kenapa? Karena menurut dia Terra Australis yang dia temuin tuh nggak sesuai sama legenda yang selama ini dia tahu. Legendanya kan katanya kan daratan yang besar banget di selatan, satu benua gitu. Nah New Zealand kan nggak sebesar itu ya, ukurannya kan jauh banget ya buat disebut sebagai benua ya. Jadi Abel Tasman mungkin mikirnya ngapain gue nyetor nyawa ke sana lagi, padahal dari ukurannya aja udah jelas-jelas beda. Jadi ya udah sama dia urban legend itu, legenda itu tuh dianggapnya salah, udah nggak pernah kesana lagi dia. Dan nama Terra Australis sendiri ini akhirnya dipakai sama orang-orang Eropa buat namain benua Australia yang banyak dieksplorasi sama penjelajah Inggris, James Cook. Padahal yang harus kita tahu di sini, Terra Australis itu bukan Australia. Terra Australis ya Terra Australis, Australia, Australia. Beda mereka. Tapi walaupun nggak balik-balik lagi karena diserang orang Maori, walaupun gitu, keberhasilan Abel Tasman sampai di Selandia Baru, nyampe di New Zealand, itu tuh tetap dianggap jadi langkah pertama eksplorasi dan penemuan benua yang hilang. Yang akhirnya jadi banyak disebut dengan nama Zealandia. New Zealand, Zealandia. New Zealand, Zealandia.
Ya, dari namanya aja udah kebayang ya letaknya di mana ya. Nah, yang menarik nih, selain cerita dari bangsa Eropa, orang-orang Maori, masyarakat asli yang tinggal di New Zealand, mereka juga ternyata punya cerita versi mereka soal tanah leluhurnya. Kalau menurut JNS Science, masyarakat Maori tuh punya istilah Teriu Amaui. Apaan tuh? Riu tuh bisa diartiin lambung kapal, cekungan laut, atau badan. Ya intinya sesuatu yang jadi tempat bersatu lah. Kalau lambung kapal kan tempat bagian-bagian kapal lainnya ditempelin kan. Atau kalau badan ya itu tempat organ-organ lainnya nempel. Kayak tangan, kayak kaki, itu kan nempelnya di badan kan. Nah Riu tuh ya kayak gitu artinya. Terus Maui ya ini nama sosok legendaris di kepercayaannya orang-orang Maori. Sekaligus sosok yang dianggap sebagai leluhur bangsa Polinesia. Ya mungkin Maui sekarang yang paling terkenal bentuknya tuh yang ini ya. Yang di Moana ya. What can I say except you're welcome? Nah, orang-orang Polinesia tuh percaya kalau kepulauan Polinesia, termasuk Hawaii dan Selandia Baru, itu tuh berasal dari ikan-ikan yang ditangkap sama Maui. Jadi ya bisa dibilang istilah Teriu Amaui ini tuh artinya satu kesatuan daratannya Maui, kesatuan daratan-daratan yang dihidupin sama Maui. Ya ini mungkin kalau di kita tuh mirip-mirip kayak istilah Nusantara gitu kali ya. Ya kan ya? Ya gak sih? Kau, korera wa koe patua kia mate. He o ia no te whakatūpato kia koe. Ata haere. Oke, sekarang kita bahas gimana Zelandia yang digadang-gadang jadi benua ke-8 yang akhirnya bisa ditemuin sama ilmuwan. Oh iya, tambahan dikit, kali aja ada yang belum tahu 7 benua itu apa aja. Yang pertama ada Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, sama Australia. Nah itu kan 7 tuh. Nah Zelandia ini dianggapnya yang ke-8 nih. Jadi kalau menurut BBC, petunjuk awal keberadaan daratan luas di bawah Laut Selandia Baru tuh udah muncul sejak tahun 1895. Waktu itu ada naturalis dari Skotlandia yang namanya Sir James Hector yang lagi ngelakuin survei di rangkaian kepulauan di sebelah selatan Selandia Baru. Dan di situ tuh dia sadar kalau Selandia Baru ini kemungkinan besar tuh rangkaian pegunungan yang ada di daratan tertinggi dari sebuah benua yang tenggelam. Atau simpelnya jadi ada benua besar tenggelam, tapi pegunungan yang paling tingginya tuh nggak tenggelam semuanya, nyisa dikit aja tuh di atas permukaan lautnya tuh. Nah diduga yang nyisa ini yang jadi New Zealand, yang jadi Selandia Baru. Dan dugaan Sir James Hector ini akhirnya bisa dibuktiin lebih dari 100 tahun kemudian. Waktu sekelompok ilmuwan dari Selandia Baru, New Caledonia sama Australia, ngeklaim penemuan benua di bawah Laut Selandia Baru. Wah. Nemuin benua loh, nggak main-main loh penemuannya loh. Edan. Jadi penelitian yang dipimpin sama Nick Mortimer, ahli geologi dari JNS Science New Zealand ini nyebutin kalau Pulau Selandia Baru dan Caledonia Baru itu tuh sebenarnya cuma sebagian kecil aja dari Zelandia. Sebuah daratan seluas 6 kalinya Pulau Madagaskar yang terletak di timur Australia. Disebut sebagian kecil soalnya Selandia Baru sama Caledonia Baru, atau let's say sisa daratan Zelandia yang bisa kita lihat sekarang, itu tuh emang cuma sekitar 6%-nya aja dari keseluruhan Zelandianya. Jadi cuma 6%-nya aja tuh yang muncul ke atas permukaan laut tuh. Sisanya 94%-nya itu ada di bawah permukaan laut. Ini edan ya, kebayang gedenya ya. Kok mereka bisa tahu itu? Nah, informasi kayak gini bisa diketahui soalnya Nick Mortimer sama timnya, mereka tuh udah ngelakuin penelitian Zelandia selama kurang lebih 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu mereka tuh metain semua wilayah dan fitur-fitur geografis yang ada di permukaannya, termasuk dataran, bukit, sampai gunung dan lembahnya. Bahkan mereka juga sampai nyelam loh buat ngecek langsung, buat neliti langsung. Jadi ya nggak asal klaim nemu ya mereka ini ya, prosesnya emang panjang ini. A group of geologists say they've enough evidence to confirm the existence of a new continent. Writing in the Journal of the Geological Society of America, the group named the 8th continent Zealandia. 94% of it lies underwater, and Zealandia only pokes above the surface in New Zealand and New Caledonia. Tapi sejujurnya pas awal gue ngeliat berita tentang penemuan benua ke-8 yang tenggelam ini, gue tuh agak skeptis sih sebenarnya sih. Mikirnya tuh kayak konspirasi opo meneh iki. Apalagi kan terus dibilangnya sebagian besar daratannya tuh ada di bawah permukaan laut. Cuma nyisa 6%-nya aja, nyisa New Zealand sama New Caledonia doang kan. Jadi ya gue ngerasa kalau sebagian besar udah tenggelam gitu apa masih bisa disebut benua? Dan ternyata pertanyaan yang sama juga diajuin sama banyak orang nih, termasuk banyak ilmuwan. Mereka juga mikirnya mana bisa Zelandia yang sebagian besar ada di bawah air itu tetap disebut sebagai benua. Tapi ternyata keraguan ini langsung dibantah sama Nick Mortimer. Dia bilang buat geolog kayak dia, definisi benua itu nggak bisa cuma dilihat dari batas antara lautan dan daratan. Ya intinya buat dia benua tuh nggak cuma yang muncul di atas permukaan laut. Menurut dia salah satu faktor penentu utama yang bikin Zelandia layak disebut benua adalah karakteristik keraknya. Maksudnya?
Jadi gini, bumi itu kan punya lapisan-lapisan ya, dan bagian teratasnya ini adalah lapisan kerak bumi. Dan lapisan kerak bumi ini tuh kebagi jadi dua jenis lagi. Ada kerak samudra, ada kerak benua. Dan yang ngebedain kerak samudra sama kerak benua tuh salah satunya adalah ketebalan dan komposisi materialnya. Kalau dari ketebalannya, kerak benua itu lebih tebal daripada kerak samudra. Terus juga material penyusun kerak samudra, lempeng samudra tuh umumnya tuh batuan dengan unsur logam, kayak magnesium sama besi. Sedangkan lempeng benua umumnya terbentuk dari sedimen. Nah, balik ke Zeelandia, di penelitian yang dilakukan sama Nick Mortimer dan timnya, mereka di sini juga ngelihat komposisi mineral yang ada di Zeelandia nih. Mereka pakai berbagai cara buat ngelihat komposisi material yang ada di sana, mulai dari penggunaan data satelit, radar, sampai pengambilan sampel batu langsung, nyelam tuh ke situ langsung tuh. Dan hasilnya nunjukin kalau bagian Zeelandia yang tenggelam tuh punya komposisi mineral berupa granit, sekis, batu kapur, dan kuarsit. Mineral-mineral yang merupakan mineral khas yang cuma ada di lempeng benua. Jadi ya secara geologi, Zeelandia ini tuh valid kalau disebut sebagai benua. Soalnya walaupun ada di bawah laut, tapi karakter lempengnya tuh khas lempeng benua banget, bukan lempeng samudra. Ya logikanya kan kalau udah lama tenggelam di bawah permukaan laut, kan harusnya kan karakter lempengnya tuh kan karakter lempeng samudra kan. Nah ini Zeelandia nih enggak, karakter lempengnya tuh tetap lempeng benua. Makanya ya mereka tetap dianggap benua akhirnya. Ya ini sebenarnya bisa dibilang kasusnya tuh mirip-mirip Papua sih ya, yang walaupun secara negara mereka tuh masuk bagian dari Indonesia, tapi secara geologi mereka tuh sebenarnya bagian dari benua Australia. Soalnya mereka ada di paparan Sahul. Ini menarik juga sih ini sebenarnya kalau dibahas ini. Kita bahas apa ya? Bahas nggak ya? It's been there for 100 million years, but it's newly discovered, and that's because it's been underneath the ocean and hiding. It's rather frustrating for us geologists with the oceans being there. If we could pull the plug on the oceans, it would be clear to everybody that we have mountain chains and a big high-standing continent above the ocean crust. Nah, di jurnal yang ditulis sama Nick Mortimer dan timnya disebut hal yang bikin Zeelandia ini menarik adalah selain ukurannya yang relatif lebih kecil dibanding benua lainnya di dunia, Zeelandia ini ternyata juga merupakan benua paling muda loh. Di penelitian mereka disebut rata-rata usia sedimen yang ditemuin di Selandia Baru sama Kaledonia Baru itu tuh usianya tuh kurang dari 100 juta tahun. Dan ini buat ukuran benua ini masuknya muda banget ini. Terus selain itu kalau kata Andi Tuloh, salah satu anggota tim penelitian Zeelandia dari GNS Science, dia juga bilang kalau Zeelandia tuh dulunya merupakan bagian dari benua Super Gondwana. Terus setelah benua raksasa Gondwana ini mulai kepisah sekitar 105 juta tahun yang lalu, wilayah yang sekarang jadi Zeelandia itu ngalamin apa ya istilahnya ya? Kayak ngalamin pergangan gitulah. Jadi Zeelandia ini tuh ngalamin proses pergangan yang bikin ketebalan keraknya tuh turun dan akhirnya bikin dia masuk ke laut. Ini biar lebih gampang kita pakai contoh kasus kali ya. Coba lu bayangin balon deh. Balon tuh kan makin kita tiup kan bakal makin meregang ya, dan ketebalan permukaan balonnya juga jadi makin tipis. Kebayangkan lu ya, balonnya kita tiup terus. Nah itu ketebalannya tuh jadi makin tipis tuh, jadi makin tipis terus. Nah kira-kira itu juga yang terjadi sama Zeelandia. Karena ketebalan keraknya terus berkurang, sebagian besar wilayahnya jadi kerendam air akhirnya. Dan setelah diteliti lebih jauh, tim peneliti ini juga nemuin kalau fenomena kayak gini tuh juga terjadi di Antartika Barat nih. Dan para peneliti pun akhirnya berkesimpulan kalau kemungkinan besar Zeelandia sama Antartika Barat ini tuh dulunya nyatu. Tapi akhirnya kepisah gara-gara adanya proses pergangan tadi. Masing-masing meregang, misah, tenggelam aja. Zealandia was part of Gondwana and made up roughly 5% of the supercontinent's total land area. Then, as Gondwana began to break apart to become modern-day South America, Africa, India, and Australia, and Antarctica, Zealandia split away as well. Dan di sini Nick Mortimer juga nambahin kalau penemuan fakta-fakta terkait Zeelandia ini secara umum udah ngasih pandangan baru yang lebih detail tentang proses pembentukan permukaan bumi di masa kini dan kondisinya di masa lalu. Ini yang dia maksud pandangan baru di sini mungkin yang proses meregang sampai tenggelam tadi ya, mungkin yang itu ya. Tapi kalau udah terbukti ada proses benua tenggelam karena peregangan gini, ini mungkin nggak ya kalau konspirasi-konspirasi peradaban canggih yang terus tenggelam kayak Atlantis gitu, itu tuh ternyata nyata? Soalnya penjelasan ilmiah benua bisa tenggelam tuh udah ada loh ini loh. Jadi gimana nih kalau menurut lu sendiri nih? Apakah ada harapan ke situ? Ada harapan kita bakal menemukan peradaban-peradaban yang hilang karena tenggelam? Atau ya tetap menurut lu itu sebatas konspirasi aja? Yang mana nih kira-kira nih? Silakan komen. Tambahan dikit lagi deh nih. Jadi peneliti tuh yakin kalau dulunya Zeelandia ini tuh jadi tempat banyak makhluk hidup berkeliaran. Dan salah satu contoh yang dipercaya banget hidup di sana tuh adalah penguin purba. Penguin yang diyakini sebagai nenek moyang dari seluruh penguin modern sekarang. Dan para peneliti bisa yakin ini soalnya di Agustus 2020 ditemuin fosil berusia kira-kira 3 juta tahun dalam kondisi bagus. Terus setelah diteliti, para ilmuwan mengidentifikasi spesies penguin ini sebagai penguin berjambul yang belum diketahui sebelumnya dan dikasih nama Eudiptus atatu.
Dan di sini para ilmuwan bilang, Yediptus atatu memberikan informasi baru pada evolusi penguin dan menguatkan pentingnya Zelandia dalam evolusi burung laut. Nah ini kan menarik banget ya, ini baru satu spesies loh yang ditemuin loh. Mungkin di masa depan nanti akan lebih banyak spesies lagi yang ditemuin pernah hidup di Zelandia. Jadi penasaran ya. If the recent discovery is accepted by the scientific community, cartographers will probably have to add an 8th continent to future maps and atlases. Zealandia is believed to have broken away from Australia about 80 million years ago, and it then supposedly sank beneath the sea. Oke, sekian drawing kali ini tentang benua Zelandia. Benua yang dari zaman dulu tuh dipercaya ada, dan akhirnya baru ditemuin sekarang ya, di tahun ini ya, di tahun 2023 ini ya. Walaupun ya ternyata udah tenggelam. Ya gue sih harapannya dari penemuan benua Zelandia ini nih bisa jadi ngebuka misteri-misteri yang ada di bumi nih. Karena kan udah ada teori-teori barunya kan tentang benua tenggelam tadi kan. Ya walaupun kalau buat Atlantis, gue sih masih lebih percaya versi yang pernah gue omongin di shorts ya. Yang kalau itu tuh sebenarnya cuma karangan Plato doang. Yaudah kalau gue ada salah, mungkin lo mau revisi atau lo mau nanya atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.